satu step kayaknya lebih enak, lebih tinggi ya. Bisa melihatnya lebih jelas. Mungkin saudara juga lebih enak, saya percaya. Oke. Ini minggu terakhir di bulan Juli, kita akan masuk ke bulan 8, bulan Agustus besok. Sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang menjadi seri kita pada bulan ini. Saya mau akhiri untuk akhir tahun ini. Saya mau sampaikan kembali, saya berdoa ini boleh membawa kita lebih dalam lagi. Saya berdoa ini boleh membawa gereja Tuhan bahkan naik lebih tinggi lagi. Let's move into another level in our role as a witness of Christ, di dalam peran kita untuk kita menyaksikan Kristus lewat kehidupan kita. Saya berdoa supaya gereja Tuhan boleh sungguh menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa sebelumnya, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kami dengan tujuan, dan ada tujuan yang ilahi. Biar gereja Tuhan boleh terus masuk dalam kesadaran akan firman Tuhan. Kami boleh terus menjalankan, melakukan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Gereja Tuhan boleh menjadi berkat, membawa banyak orang kepada nama Yesus. Dan biar sore hari ini setiap firman Tuhan yang kami dengar itu boleh memberikan kekuatan iman, membangkitkan keradikalan, boleh terus mendorong kami, mengingatkan kami akan visi yang Tuhan punya dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan, pewahyuan Tuhan, roh pengertian daripada Roh Kudus bekerja kepada setiap umat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh masuk, dan kami boleh menerima apa yang menjadi isi hati Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ini merupakan minggu yang ketiga kita belajar tentang menjadi saksi Kristus ya, kalau tidak salah. Minggu yang ketiga kita lihat sedikit dua ayat yang saya mau sampaikan sebelum saya masuk kepada poin-poin yang saya akan sampaikan, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, kalau bisa kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara tahu bahwa ini merupakan kata-kata Yesus yang terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Dan di dalam amanat agung Matius 28 19 sampai 20 di situ Tuhan katakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka sampai nilai-nilai Kristus itu ada pada setiap kita. Jadi Tuhan benar-benar memberikan satu pesan yang terakhir kepada gereja Tuhan untuk supaya kita menjadi saksi Tuhan di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara tahu kalau orang yang meninggalkan pesan terakhir itu biasanya bukan pesan yang biasa-biasa saja ya. Itu pesan yang sangat penting begitu. Orang kalau misalnya udah dibilang di deathbed begitu, orang tua kita misalnya atau orang yang mungkin sakit, dia punya permintaan terakhir. Kemarin di Indonesia ada dilaksanakan lagi ada hukuman mati ya. Wah, itu ditanya tuh, mau permintaan terakhir itu seperti apa? Terus tadi lagi baca-baca juga ternyata ada berita juga ya, kalau yang tahu sekalian ini infotainment juga. Mike Mohede meninggal dunia ternyata. Wah, keserangan jantung. Wah, mungkin baru tahu, tapi ya lagi tidur serangan jantung. Terus yang diingat lagunya terakhir, malam sebelumnya dia nyanyi, judul lagunya itu apa ya? Don't Forget to Remember. Wah, itu sepertinya jadi meremah sekali gitu ya, teringat sekali. Nah, demikian juga sebenarnya apa yang Yesus katakan ketika Yesus sebelum naik ke sorga. Pesan Yesus itu bukan lain-lain, tetapi Yesus mengatakan atau memerintahkan kepada kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19, saya sampaikan ini di Kersel kemarin hari Jumat, tentang satu orang yang kerasukan di Gerasa. Dan orang ini di kerasukan setan, saudara mungkin tahu ceritanya, saya percaya saudara pernah mendengar ada legion ya, legion, itu banyak sekali, ada 2.000, minimal 2.000 sampai 6.000 roh jahat itu merasuki orang itu. Tapi karena ada Yesus, orang ini bertemu dengan Tuhan, kemudian setelah dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan perintahkan setan keluar dan masuk pada babi, dan babinya akhirnya masuk ke dalam air ya, dan babi-babi itu mati. Orang ini menjadi sadar. Tetapi menariknya ketika orang ini katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku sekarang mau mengikut Engkau. Nah, apa yang Yesus katakan?
menarik, Tuhan katakan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dan saudara, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Yesus bukan melarang orang ini untuk mengikut dia, tetapi Yesus justru mengutus orang ini untuk kembali ke komunitasnya. Karena dengan dia berada di komunitasnya, orang ini akan menginjili atau menjadi saksi Tuhan yang lebih efektif. Ada amin? Nah, kita perlu menjadi saksi Tuhan dengan cara kita, minggu lalu saya sampaikan, kita perlu enlarge our circle. Gitu. Kita kalau kumpulnya di gereja terus, dengan orang-orang gereja terus, mainnya dengan anak-anak gereja terus, kita tidak punya kesempatan yang banyak untuk menyaksikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada amin? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dan saya percaya ini adalah panggilan tertinggi daripada gereja Tuhan, yaitu untuk menyaksikan Yesus kepada dunia ini. Untuk menyaksikan bagaimana keselamatan yang daripada Tuhan tersedia untuk setiap umat manusia. Sore ini saya mau sampaikan ada beberapa hal, ada 5 poin yang saya mau sampaikan. Apa yang menjadi hambatan di dalam gereja Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan? Karena kita ini punya panggilan untuk menyaksikan Tuhan, tetapi seringkali kita tidak melaksanakannya. Kita atau dialihkan sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada hidup kita, yaitu menjadi saksi Kristus, menyaksikan apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita, atau kita menyaksikan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, saya akan mulai kepada yang pertama. Saya kasih judul di sini yaitu poin-poinnya, yaitu penghambat pemberitaan Injil. Gitu. Ini bisa jadi saya berdoa kalau ini merupakan roh, kita merangi roh ini, karena ini membawa gereja Tuhan untuk keluar daripada siapa sebenarnya identitas atau panggilan gereja Tuhan. Kalau ini sebuah karakter atau sebuah nilai-nilai pemahaman yang salah, kita mesti punya pemahaman yang benar, kita mesti dibangun sehingga kita punya satu keyakinan dan kita berubah dan kita tetap melakukan. Tapi iblis akan selalu berusaha supaya gereja Tuhan tidak menggenapi rencana Tuhan. Iblis akan berusaha untuk kita tidak menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita, yang mana sebenarnya ada kuasa di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita lihat begini. Seringkali kita dihambat oleh satu hal, yaitu di sini poin saya tulis ketidakrelaan atau unwillingness. Nah, kita lebih ingin atau lebih suka bergaul dengan orang gereja, tetapi kadang-kadang kalau berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan untuk menyaksikan, menginjili namanya, wah itu menginjili bukan bagian saya kayaknya. Di dalam satu firman Tuhan, in the book of Ephesians chapter 6, 10 to 11, firman Tuhan katakan seperti ini, Efesus 6 ayat 10 dan 11 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini ayat. Atau tidak suka, saudara ada di dalam peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Peperangan kita bukan melawan saudara seiman, jangan salah. Jangan saudara seiman yang mau dihancur-hancurin, tapi kita melawan pekerjaan iblis, roh-roh di udara. Nah, untuk kita bisa menang dalam peperangan rohani kita, Tuhan memberikan perlengkapan rohani. Ada perisai iman, ada pedang roh ya seperti itu, ketopong keselamatan dan lain-lain. Salah satunya yaitu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, ini menarik nih. Ternyata untuk memberitakan Injil ini dikatakan kasut. Kasut itu satu hal yang kita pakai berarti ya, di kaki gitu. Kaki ini akan membawa kita kemanapun kita pergi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kasut kita ini harus dinamakan dengan kerelaan. Di Indonesia kan lagi rame kalau dibilang ayo jalan-jalan yuk. Ada istilahnya dibilang aduh mager gitu. Mager tuh malas gerak gitu ya.
Mager, selain baper, mager, ada macam-macam. Indonesia paling jago lah kalau nyari-nyari yang begitu ya. Saya ambil contoh lagi kebalikannya. Kita di sini tahu kalau seneng jalan-jalan, senengnya main, senengnya ke mall, pengennya jalan-jalan lagi, jalan-jalan lagi. Itu dibilangnya apa? Apa yang gatal? Kaki gatal kan. Nah si kaki ini yang membawa kita gitu. Kayaknya kalau diajak yuk main yuk ke mall yuk. Wah kakinya semangat langsung, yuk kakinya udah gatal gitu. Biarpun dompetnya nggak mampu, yang penting jalan aja dulu, nggak apa-apa ntar gimana nanti. Kakinya gatal gitu, kaki gatal. Nah saudara yang kasih Tuhan ternyata menarik firman Tuhan. Kasut yang kita pakai itu mesti kasut kerelaan. Dalam arti bahwa kita nih selalu dicoba untuk ditipu oleh iblis bahwa pemberitaan Injil, menyaksikan Yesus itu merupakan sebuah pekerjaan yang tidak penting. Atau pekerjaan yang tidak ada artinya, bahkan tidak ada rewardnya, rewardless, hopeless atau meaningless gitu, pemberitaan Injil. Sehingga kita ngapain ya beritain Injil, menyaksikan Tuhan, kayaknya banyak lebih perlu untuk kita lakukan daripada hal-hal seperti ini. Nah firman Tuhan ajarkan bahwa kita mesti rela. We need to be ready. Jadi readiness itu, kesiapan itu perlu selalu ada dalam kehidupan kita. We need to stand by anytime. Baik buruk waktunya kita perlu siap sedia kapanpun untuk kita bisa pergi mengabarkan Injil daripada Tuhan. Nah saudara, ketika saya mengatakan ini bukan berarti kita mesti siap ketika misalnya pastor tanya, kamu pergi ke Makassar ya gitu. Bukan masalah ke Makassar atau kemanapun. Saya percaya bahwa tempat di mana kita berada, ini adalah tempat di mana Tuhan mengutus kita. Ada amin? Tempat di mana saudara berada, di tempat pekerjaanmu itu adalah ladang misimu. Itu adalah tempat untuk engkau bisa menyatakan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menjadi saksi Tuhan dengan yang pertama, kita perlu rela nih. We need to be willing, we need to be available, we need to be ready. Sayang sekali, saudara mungkin bisa lihat ya bahwa banyak kali orang Kristen tidak rela gitu. Tidak siap atau tidak sedia untuk menyaksikan Yesus. Lebih dalam lagi sebenarnya ini bukan hanya berbicara bagaimana kita pergi kepada satu tempat. Tetapi apakah kita bersedia, available, rela untuk menyediakan waktu kita mungkin, dana kita, tenaga kita, atau mulut kita untuk dipakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi jemaat yang rela dalam mengabarkan Injil. Ada amin? Kita bersedia dan available selalu terhadap pekerjaan Tuhan. Nah yang kedua ini seringkali yang kita sehingga kita tidak mengabarkan Injil, yaitu adanya ketakutan. Saya selalu merenungkan pergi ke daerah-daerah yang bahkan berbahaya ya. Mereka bahkan menjadi martir-martir Tuhan. Tapi mereka tidak takut gitu. Mereka punya nyali yang luar biasa saya pikir. Mereka tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena mereka tahu bahwa itu pun tidak bisa memisahkan mereka dengan Tuhan. Kita lihat ada dalam satu perikop firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya di sini catat ayatnya. Saudara boleh buka Alkitab saudara dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ada beberapa ayat yang saya mau ajak saudara untuk kita boleh lihat bersama-sama. Ini cerita tentang Petrus dan Yohanes. Kisah Para Rasul pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Ini dikatakan begini, ayat pertama sampai ayat ketiga. Sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ini dengan kata lain ini didatangi oleh kayak orang-orang pemerintahan. Terus orang-orang Saduki itu orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus gitu. Jadi orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang selalu menentang pemberitaan Injil Tuhan pada waktu itu. Karena mereka tidak percaya tuh. Jadi kalau murid-muridnya memberitakan tentang Yesus bangkit loh. Yesus bangkit, kita menang, kita punya Allah yang bangkit. Orang Saduki yang akan menentang pemikiran itu tuh. Enggak benar itu. Itu pemikiran yang salah, kejadian yang salah seperti itu. Jadi Petrus dan Yohanes nih mereka didatangi oleh imam-imam orang Saduki dan pengawal bait Allah. Ayat yang kedua,
Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah terbenam. Akibat dari apa yang Petrus dan Yohanes lakukan, mereka ditahan ya di polsek apa ini ya? Itu semalam gitu. Nggak enak juga loh ditahan di polsek biar cuma semalam. Udah kerasa soalnya. Nah, terus kita loncat ke ayat yang ke-15. Jadi mereka ditahan. Ayat yang ke-15, firman Tuhan sampaikan seperti ini. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Mereka bingung juga nih. Ini orang-orang mengalami, orang-orang melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Ayat yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Nah, saudara lihat, Petrus dan Yohanes mereka dilarang. Bukan hanya dilarang, mereka diperintahkan untuk tidak memberitakan tentang Yesus. Sederhananya begitu ya. Hari ini terjadi nggak? Ini terjadi di Cina misalnya. Zaman persekutuan dulu lagi sharing misalnya di mobil atau di rumah-rumah dilemparin batu gitu ya. Orang datang. Di Indonesia banyak terjadi di mana saudara-saudara kita tidak bisa beribadah sampai hari ini, bahkan gereja yang sudah dapat izin tapi tidak diperkenankan dan lain sebagainya banyak. Ini ada sebuah pelarangan yang resmi loh dari pemerintah, bahkan mereka diperintahkan. Berarti kalau diperintahkan atau dilarang itu kan sudah ada aspek hukumnya, betul ya. Dan kalau mereka melanggar, mereka akan menerima konsekuensi, betul? Coba kita lihat bagaimana kalau misalnya di Amerika ini katakanlah kita dilarang untuk memberitakan Injil. Ya, ini adalah negara paling bebas sedunia saya percaya. Freedom of speech itu the first amendment ya. Tidak salah, itu kebebasan untuk kita berbicara. Jadi di sini bahkan kita dilindungi untuk kita boleh ngomong kepada orang-orang. Saudara jangan kalah kalau mungkin ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka dengan bebas menyampaikan ide mereka, kita boleh loh. Gitu, ada freedom of speech, ada hak kita untuk kita boleh menyampaikan apa yang menjadi kepercayaan kita. Gitu. Tapi bayangkan kalau suatu saat dilarang misalnya, suatu saat dilarang, apakah itu akan memberhentikan kita untuk tidak menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah itu akan membuat kita diam? Apakah itu akan membuat kita tidak lagi meneruskan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kemudian di ayat 19 dan ayat 20 ada di depan, ayat 19 katakan begini, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Wah, ini orang yang luar biasa nih. Ayat 20 katakan begini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara yang kasih Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu memberikan kekuatan tersendiri. Karena kita mengalami berarti itu sudah menjadi bukti. Dan kita tidak akan bisa memungkiri apa yang kita alami, betul? Baik apa yang baik ataupun apa yang buruk. Wah, ini terjadi loh dalam kehidupan saya. Orang yang punya ide itu akan kalah selalu dengan orang yang punya pengalaman. Orang yang punya ilmu, kepintaran misalnya, punya teori, itu tidak bisa ngomong apa-apa dibanding orang yang punya pengalaman. Karena mereka mengalami. Tapi di sini Petrus dan Yohanes, mereka jadi penerobos-penerobos dalam arti mereka tidak takut terhadap larangan, mereka tidak takut terhadap apa yang menjadi perintah yang salah daripada orang-orang itu. Mereka katakan, kami gak bisa diam. Kami gak bisa tidak menceritakan apa yang kami alami, apa yang kami lihat, kami gak bisa. Karena itu sudah kami alami. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh
ketakutan. Melainkan roh yang dengan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8-nya nanti saya akan bahas berikutnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Ini Timotius yang katakan ya. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Ada amin. Tapi meskipun ada tantangan, ada roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Jadi kita boleh takut kepada Tuhan, kita bukan takut kepada manusia. Di dalam pemberitaan Injil kita bukan sedang menyakiti orang, tapi kita memberitakan Injil dengan kasih Tuhan di dalam ketertiban yang ada, dan kita tetap menjadi saksi Kristus, menyaksikan pekerjaan Tuhan. Saya berdoa supaya saya pribadi, setiap saudara di tempat ini, gereja Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berani untuk Tuhan. Ada amin? Orang yang radikal untuk Tuhan. Orang yang radikal di dalam memberitakan Injil, yang menyatakan pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak kalah, tidak takut dengan apa yang iblis coba lakukan untuk menghambat kita lewat pemerintahan kah, lewat hukum dan lain sebagainya. Karena itu bukan hal yang sebenarnya patut menghalangi kita. Tetapi Yesus yang memberikan yang terbaik, yang mengorbankan yang terbaik dalam kehidupan kita, itu boleh menjadi pemberitaan kita untuk kita bawa kemuliaan bagi nama Dia. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh menjadi jemaat yang radikal. Takut itu jangan sama hantu, takut sama Tuhan gitu. Takutlah akan Tuhan, bukan hantu gitu, jangan dibalik. Gitu. Ada amin? So, orang-orang yang menginjili, orang-orang yang pergi ke daerah-daerah tertentu, bahkan orang-orang yang berada di sini, yang berani berdiri dengan mengatakan, iya saya Kristen, saya pengikut Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berani, yang tidak dikuasai roh ketakutan, tidak ditakuti oleh bahwa mereka akan dipenjara atau dan lain sebagainya, tidak takut akan dikucilkan, karena bagi mereka Yesuslah pemberitaan Injil mereka untuk nama Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 ini membawa saya kepada poin berikutnya, yang seringkali menghambat banyak orang percaya untuk tidak memberitakan Injil, yaitu kenyamanan, comfort. Ini menjadi musuh utama dalam gereja Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa sekarang ini kita semua dibuat gampang ya. Mau bikin mie instan, kopi instan, semuanya instan. Saya tadi pikirkan, saya bayangkan zaman dulu. Saya ingat sekali bagaimana kalau kita mau travel misalnya, mau perjalanan ke luar negeri contohnya. Saya waktu itu masih mungkin kelas 4 atau 5 SD, terus ada adik daripada papa saya itu mau pelayanan ke Belanda. Itu saya ingat dari Ciputat ke kota lah, saya nggak tahu di mana gitu ya, mau ke travel agent gitu. Jadi telepon juga kan waktu itu belum ada ya, telepon rumah belum ada, handphone apalagi gitu. Jadi kita cuma tahu alamat dari halaman kuning. Halaman kuning apa gitu, Yellow Pages gitu ya, kayaknya geli gitu deh. Udah lama gak denger halaman kuning. Halaman kuning bukan Alkitab gitu, udah dikuning-kuningin gitu. Lah kan, saya bayangkan ya, mesti ke travel agent gitu, pesen dulu, oh ya bu nanti dikabarin atau balik lagi, oke dipesan, nanti balik lagi, mungkin seminggu atau 2 minggu. Udah gitu gak lama balik lagi, mesti ambil tiketnya, wah paper tiket, benar gak? Wah nanti di situ ada paper tiketnya kemana-kemana, kalau salah wah repot untuk bikin untuk perbaikinya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita pergi ke airport. Kadang-kadang mesti di counternya ya cek lagi atau ditukar lagi dan lain sebagainya. Tapi coba sekarang bayangkan ya, udah kayaknya mau ke Indonesia atau mau ke Los Angeles, mau kemana, kayaknya 10 menit aja di depan komputer, beres semua. Bener gak? Gitu. Kalau dulu kan, wah bayarnya belum, mau bayarnya ini ke bank dulu. Wah ke banknya mesti nuker uang lagi, mesti ambil lagi, ngurusnya, belum macetnya dan lain sebagainya. Waduh itu kayaknya repot banget ya. Wah saya nggak bisa bayangkan kalau kita kembali ke zaman dulu kayaknya. Aduh ini yang hidup sekarang nggak ngalamin. Aduh puji Tuhan loh. Kayaknya bahkan dari cellphone pun udah ada aplikasinya semuanya, hotels.com lah, Expedia, travel apa begitu ya. Gampang sekali, 10 menit cari hotel, bayar udah ada di situ. Convenience. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita miliki
di dalam mentalitas kita, di dalam mengikuti Tuhan, yaitu convenience. Kenyamanan bukan hal yang salah, saya percaya. Kenyamanan adalah satu hal yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tetapi untuk mengikut Tuhan, kita tidak boleh memiliki mental yang convenience atau terlalu nyaman sehingga membuat kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kehidupan kita. Well, di dalam kitab 2 Timotius ayat pertama sampai 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 tadi. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, Tuhan katakan bahwa lewat firman-Nya, lewat Timotius ya, ikutlah menderita gitu. Jadi untuk menyatakan Tuhan, kita perlu menderita kadang-kadang. Untuk melayani Yesus itu memikul salib loh. Betul? Tuhan panggil kita, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Bukan barang siapa mau mengikut aku, ayo naik yuk ke mobil saya gitu. Ke keledai saya nanti tinggal diantar, dituntun gitu. Tuhan katakan mau mengikut aku harus memikul salib. Wah, kadang-kadang dalam pelayanan gitu ya, dalam penolakan, dalam ketidaknyamanan, saya perlu renungkan sendiri. Saya renungkan dalam pribadi saya sendiri bahwa yang mengikut Tuhan itu bukan nyaman. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita tidak boleh taruh standar kenyamanan. Saudara perlu bersedia setiap saat. Ada banyak cerita misalnya tentang hamba-hamba Tuhan kalau diundang begitu ya, menetapkan sebuah standar bahwa minimal segini gitu, PK-nya gitu, persembahan kasihnya, travelnya udah ada standarnya. Kalau udah sekian, minimal bisnis gitu. Saya percaya tentang orang yang bekerja harus harus makan ya, atau harus mendapatkan penghargaan, atau ya perlu menghargai waktu apa yang mereka dapatkan gitu. Tetapi saya mengingatkan diri sendiri bahwa kemanapun saya disuruh pergi oleh Tuhan ya, kalau itu memang kehendak Tuhan, saya tidak boleh menaruh standar manusia gitu. Saya nggak bisa minta bahwa saya minta ini. Ini pelayanan loh. Namanya kan pelayanan. Nah, seringkali orang Kristen ini salah nih. Saya mau pelayanan, pastor. Bener, mau pelayanan gitu. Pelayanan itu dari kata dasarnya kan pelayan gitu. Pelayan itu dalam bahasa sederhananya ya jongos gitu. Bener gak? Melayani lu bukan dilayani lu. Kadang-kadang kita mau melayani tapi kita menuntut untuk dilayani, kan aneh. Paradigmanya aneh gitu, salah, paradigma terbalik. Kamu mau melayani Tuhan, ya melayanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu yang namanya melayani gak enak. Namanya melayani itu diperintah gitu. Namanya melayani ya kita seringkali harus mengorbankan egoisme kita, kenyamanan kita, karena itulah yang namanya pelayanan. Kita memberikan, kita membayar harga untuk Tuhan. Itu adalah pelayanan. Satu ayat yang benar-benar lumayan buat pikiran saya, mengingatkan saya kembali di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 29 sampai ke 30. Dua ayat ini, tapi di ayat yang pertamanya dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat ini tadi saya sambil persiapan, ayat ini membuat saya menangis ya. Kenapa ternyata Tuhan ini mengaruniakan, karunia itu salah satunya keselamatan, itu dikaruniakan loh, diberikan kepada kita. Kita mau, kita ambil. Tapi Tuhan mengaruniakan bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya kita untuk menerima keselamatan Tuhan, tapi engkau dikaruniakan penderitaan karena Tuhan. Melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kita dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Saya coba tanya aja kepada diri saya sendiri, dan saya ajak untuk saudara kita boleh ada dalam pertanyaan yang sama. Kalau ternyata Tuhan katakan, kamu mau nggak menerima kasih karuniaku, anugerahku ini, karunia untuk menderita, apa yang akan menjadi jawaban kita? Mau nggak kita menerima karunia untuk menderita buat Tuhan?
Karunia keselamatan, terima kasih Tuhan, karena kita diselamatkan. Tapi ternyata beyond that salvation, lebih daripada itu, Tuhan mengaruniakan nih kepada kita untuk kita menderita bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk masuk lebih dalam betul-betul pada hari ini. Dan kita lebih serius lagi untuk Tuhan. Karena dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan, hal yang harus kita lakukan yaitu kenyamanan. Puji Tuhan hari-hari ini ada berkat Tuhan, ya, ada kemurahan Tuhan. Kenyamanan tidak salah, tetapi kalau kita selalu punya mental yang nyaman untuk mengikut Tuhan, kita tidak akan bisa mengikut Tuhan. Karena jelas Yesus katakan bahwa engkau harus mau mengikut aku, engkau harus memikul salibku. Engkau harus memikul salib. Dan di sini lebih dalam lagi, Tuhan mengaruniakan kepada kita untuk menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya terus merenungkan firman ini sampai saat ini pun begitu ya. Tuhan, saya berdoa supaya sungguh ada kekuatan Tuhan untuk saya boleh menerima selalu dan available selalu untuk saya boleh menderita untuk Tuhan. Bukan hanya mau nyaman untuk Tuhan. Ada amin, saudara yang kasih Tuhan. Menderita untuk Tuhan adalah anugerah daripada Tuhan. Wow. Semakin kita mengikuti Yesus, saya percaya seharusnya kita semakin sadar akan anugerah Tuhan. Ada amin. Sama dengan keselamatan, semakin kita ikut Tuhan, kita semakin sadar apa yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa Yesus mati buat kita, kita ambil perjamuan setiap awal bulan. Kita semakin meresap gitu ya, semakin tahu bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita bisa diselamatkan, ditebus daripada kutuk atau penalti daripada dosa, supaya kita bisa mendapatkan bagian bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga hal yang sama, semakin kita dalam Tuhan, semakin kita mengikut Tuhan, seharusnya kita semakin sadar bahwa kita dipanggil untuk menderita bagi Dia. Saya berdoa supaya gereja ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Gereja ini boleh mengalami kuasa Tuhan. Gereja ini boleh menggenapi kehendak Tuhan. Bukan hanya kita boleh melayani, tapi bahkan ikut menderita dalam rangka kita menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita. Yang keempat, apa yang sering kali terjadi dalam menyaksikan Tuhan, yaitu kita ditolak gitu ya. Sebelum saya lebih serius lagi waktu awal-awal pelayanan, saya banyak mendengar dari mama mertua saya. Beliau adalah seorang penginjil yang menjadi panutan dalam hidup saya gitu. Kayaknya ketemu tukang pisang goreng itu bisa 5 menit diinjilin. Pernah sekali ditodong sama orang di angkot, cuman berdua dalam angkot. Ujung-ujungnya yang nodongnya sampai nangis diinjilin gitu ya. She turned the conversation into Jesus gitu. Luar biasa. Tapi hal-hal lain juga ya, beliau bilang ya kalau datang ke rumah orang pernah juga terus nggak dibukain pintu, padahal tahu orangnya di dalam, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah yang gitu-gitu ditolak gitu ya. Udah dikunjungin, malah kabur. Kayak saya dulu dikunjungin mau persekutuan, kabur lewat pintu samping gitu. Puji Tuhan sekarang yang Kersel dikunjungin, dijemput nggak ada yang kabur gitu. Pastor saya, Pastor Victor, dikunjungin sama Pastor Nala, kabur lewat belakang ke sawah gitu, lari-larian di sawah gitu, kayak film India gitu. Ditolak gitu, tapi itu jadi hal yang biasa. Nah, ternyata Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya tentang penolakan ini. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-5, Yesus katakan begini. Kalau saudara bisa buka, nanti kita akan lihat sama-sama ayat yang ke-5. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan sampai membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara, ini Yesus kalau menyuruh kita, dia memperlengkapi kita. Ada amin. Dia tidak meninggalkan kita. Ayat yang keempat, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan ini yang kelima, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu,
keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Tinggal gininya. Gimana? Biar bunyi gitu ya. Dikebasin, ya dikebasin kan nggak digituin, mesti bener ya, dikebasin ya. Ternyata dalam budaya Yahudi itu the Jewish and the Gentiles itu orang yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Kalau seseorang murid Tuhan atau orang pengikut Tuhan waktu itu memberikan masuk ke dalam satu daerah yang tidak mengenal Tuhan dan mereka menginjili, memberitakan tentang Yesus, ketika orang-orang ini ditolak, mereka keluar dari daerahnya dan ini yang mereka lakukan benar. Jadi bukan hanya sekedar kotor gitu ya, debu atau cuci kaki gitu misalnya, tapi punya satu arti yang dalam, bahwa artinya seperti ini, dikebaskan debu berarti mereka tidak bertanggung jawab atas respon dari orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saudara bisa dapat ya. Jadi oke, ini saya beritakan Injil, begini, ada Tuhan yang mati buat kamu, Tuhan mau menyelamatkan kamu. Well, kemudian orang itu tidak mau menerima. Oke, saya pergi sekarang. Saya kebaskan Injil, your response is not my responsibility anymore. I have done my responsibility, which is to share about Jesus. Bagian kita sebagai gereja Tuhan untuk menyaksikan Tuhan. Tetapi untuk mengambil keputusan itu adalah bagian daripada orang tersebut yang mendengarkan pekabaran Injil kita. Kita berdoa untuk orang ini boleh punya satu iman, kekuatan, setiap orang yang kita sampaikan Injil untuk mereka boleh menerima Yesus. Tetapi bagian kita sudah selesai. Saya selalu ingat ya, mama mertua saya bilang, waduh saya takut nanti saya yang ditanya sama Tuhan. Kenapa kamu ketemu dia, kamu gak beritain Injil? Kenapa kamu gak kasih tahu tentang Yesus? Satu cerita yang saya ingat, Pastor Nala cerita waktu itu, dia Tuhan suruh gitu ya, dia satu kamar waktu dalam untuk pertandingan dengan satu atlet lainnya gitu, dengan satu atlet balap sepeda. Terus waktu itu malam itu tuh dia tahan-tahan gitu ya, tahan-tahan. Terus oke lah, nantilah, tunggulah begitu ya. Mungkin besok lah, tunggulah. Kadang-kadang kita suka gitu ya, nanti deh, bentar masih ketemu lah. Ternyata pas pertandingan dia kecelakaan dan meninggal dunia. Gitu. Wah, itu membuat beliau sangat terpukul gitu ya. Tapi buat saya ini satu pelajaran bahwa kadang-kadang ya sebenarnya bagian kita hanya menyampaikan aja gitu. Orang itu mau dengar atau tidak, orang itu mau menerima atau tidak, itu bukan bagian kita. Tetapi pastikan bahwa kita melakukan bagian kita, yaitu menyaksikan Yesus, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang ini. So, gereja yang kasih Tuhan, mari kita tidak takut terhadap penolakan. Karena meskipun ditolak, ya itu bukan bagian kita gitu. Tuhan menghargai, sementara asal kita sudah melakukan bagian kita, menyaksikan Yesus kepada orang-orang ini. Kalaupun kita ditolak, ya udah kebaskan aja debunya. Oke, bukan jangan di depan orang itu ya, nggak mau, nih lihat nih gitu. Enggak, ini punya arti loh gini ya, bukan tanggung jawab gua lagi gitu. Tapi intinya bahwa saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan. Yang kelima, kita lihat. Ini berhubungan dengan hasil, berhubungan dengan kadang-kadang kalau kita pikir, aduh nanti kalau saya sampaikan tentang Tuhan gitu ya, dia marah gak ya? Atau nanti saya digimanain, dimusuhin gak ya malah? Wah nanti saya ditinggalkan. Kadang-kadang kita pikir hasilnya bagaimana, apakah dia akan menerima atau tidak. Nah saudara lihat, ini satu ayat yang menarik. Di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37, firman ini bicara tentang Yesus sendiri. Kalau salah di depannya. Nah, Yohanes 12 ayat 37. Firman Tuhan katakan demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Wah, ini kan luar biasa ya. Yesus loh, udah kurang siapa lagi gitu loh, gitu ya. Yesus mengadakan mujizat banyak sekali di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah ini jangan salah mengerti, bukan Yesusnya yang tidak powerful, bukan kuasa Tuhan yang tidak atau yang kurang gitu,
wah kayaknya urapannya kurang nih. Gitu. Wah kayak ini WL nih kayaknya kurang doa nih, kayaknya nih nggak merasakan apa-apa gitu ya. Mau merasakan sini di strum sekalian gitu, baru kerasa gitu ya. Wah nggak naik penyembahannya, wah kita tidak merasakan. Padahal penyembahan itu kan waktunya kita memberikan kepada Tuhan, bukan menerima dari Tuhan. Ada amin. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, berterima kasih, mengagungkan nama Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dibilang begini bahwa Yesus pun mengadakan banyak mujizat, tapi mereka tidak percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kembali bukan berarti Yesusnya yang tidak berkuasa atau kuasa Tuhan itu yang kurang powerful gitu. Tapi kalaupun orang-orang belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus, itu memang banyak hal yang bisa terjadi. Kalau saudara baca di dalam satu perikop ini, di berikutnya itu dinyatakan bahwa ada orang-orang yang bisa jadi karena mereka mengalami ketakutan ya. Ketakutan untuk ditinggalkan oleh keluarga, orang yang dicintai, akan diusir misalnya, akan dianiaya dan lain sebagainya. Atau bisa jadi karena posisi tertentu yang sedang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau orang tersebut mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka akan kehilangan posisi itu. Dan itu satu hal yang wajar. Kenapa? Karena iman mereka kan masih di bawah. Gitu. Iman mereka maksudnya belum begitu kuat. Sehingga itu menjadi satu pergumulan. Bagian kita untuk berdoa supaya ada hati yang dibukakan, melihat kebenaran firman Tuhan, dan kemudian mereka punya keteguhan hati sampai akhirnya bisa mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Begitu. Tapi bahkan ayat ini memberikan pengertian bahwa sebenarnya bukan Yesus yang tidak berkuasa, tetapi kembali jangan sampai kita dihalangi oleh pemikiran bahwa nanti hasilnya gimana ya, dia bakal menerima apa enggak gitu. Karena menerima atau tidak pemberitaan Injil daripada Tuhan itu adalah kembali keputusan orang tersebut. Tapi bagian kita untuk pergi dan menyaksikan tentang Tuhan. Ada amin. So jangan takut tentang hasil. Wah nanti orang ini bagaimana. Yang penting lakukan bagian kita berdoa. Tuhan yang akan menyatakan menyatakan Roh Kudusnya supaya orang tersebut bisa menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Saya tutup dengan satu ayat ini. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Saya mau ajak kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, di dalam kitab Wahyu itu banyak dinyatakan tentang naga, gereja dan lain sebagainya ya, malaikat begitu. Tapi memang di sini diceritakan bahwa bagaimana iblis dikalahkan di dalam Wahyu ke-12 ini. Iblis itu pada akhirnya ini epic story nih. Saudara bisa lihat itu terjadi peperangan rohani, dan ketika itu terjadi peperangan rohani di mana malaikat dengan iblis itu saling perang. Wah kalau kayak di game kan, wah gitu ya kita, wah begitu. Ternyata akhirnya iblis kalah, jatuh, dilemparkan. Nah ayat yang ke-11 dibilang begitu, mereka mengalahkan dia, mengalahkan iblis itu yang pertama oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Maksudnya begini. Yesus sudah mengalahkan pekerjaan iblis, kuasa iblis 2000 tahun yang lalu kira-kira ketika Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Itu menjadi bukti bahwa Yesus menebus setiap kita. Penalti akan dosa yang harusnya menjadi bagian kita itu ditebus oleh darah Yesus. Sejak saat itu iblis tidak mempunyai kuasa lagi. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi bagian di dalam tubuh dan darahnya. Kita menerima kuasa Tuhan. Kita menerima Roh Kudus Tuhan. Maka dari itu kita seharusnya punya hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kembali bahwa iblis sudah dikalahkan. Yang iblis bisa lakukan, dia akan selalu mencoba untuk menipu kita. Dia akan selalu mencoba untuk gos-gosan aja, saya bilang seperti itu. Dia akan coba menipu bahwa seolah-olah dia yang lebih kuat, dia yang lebih berkuasa, dia yang bisa mengatur kehidupanmu. Padahal sebenarnya dia sudah dikalahkan. Tidak punya kuasa apapun di dalam kehidupan kita. Ada amin. Nah kemudian dari apa yang Yesus lakukan di kayu salib, itu membawa kita untuk mengalami Tuhan. Betul ya? Saya mau urut sedikit urutan. Karena kita menerima Yesus, ada kuasa darah Tuhan,
kita punya hidup yang berkemenangan, kita berjalan dalam kuasa Tuhan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan. Jadi menerima Tuhan itu pertama, dan jangan berhenti sampai di situ, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pengalaman kita dengan Tuhan, saya percaya itu bukan pengalaman yang biasa-biasa. Ada amin. Dan seringkali itu pengalaman yang benar-benar jaw dropping kalau kata orang sini. Jadi gitu ya, jatuh gitu si ininya. Maksudnya bikin mata terbelalak. Kok bisa ya? Kok mungkin ya? Bisa begitu ya? Oh ya, dengan Tuhan bener nih. Bukan kamu bikin-bikin nih gitu. Enggak, ini pekerjaan Tuhan. Nah, itu kesaksian dengan Tuhan. Dan karena kesaksian itu, bahkan apa yang kita alami, kita mengambil keputusan untuk semakin serius, semakin dekat dengan Tuhan, karena ada kesaksian-kesaksian yang kita dengar, betul ya. Terutama kesaksian-kesaksian yang ditulis dalam Alkitab. Jadi firman Tuhan ini menjadi bukti, salah satunya selain iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus, ini menjadi bukti bahwa ada banyak kejadian yang benar-benar terjadi bahwa iblis dikalahkan. Dan itu menjadi sebuah nubuatan bahwa kalau kita taat, kita akan mengalami hal yang sama. Dan kemudian hari ini pemberitaan kita itu menjadi kesaksian, menjadi sebuah nubuatan bahwa engkau akan mengalami hal yang sama. Kita sedang berdoa seperti itu. Bahwa apa yang saya alami dengan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, penuntunan Tuhan dalam kehidupan saya, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kamu bisa lihat bahwa saya ini adalah bukti nyata kasih karunia Tuhan. Saya ada hari ini menjadi bukti nyata berkat daripada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, Tuhan tidak pernah biarkan saya sendiri, Tuhan pelihara kehidupan saya, Tuhan menyertai saya dimanapun, kapanpun, apapun yang saya lakukan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya tahu kehidupan saya berubah karena Yesus. Dan kalau Yesus mengubahkan hidup saya percaya Yesus bisa merubahkan kehidupan kamu. Saya tahu bahwa kuasa yang bekerja dalam kehidupan saya itu juga tersedia untukmu. Maukah engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu? Engkau akan mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Kita menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi kuasa di mana iblis dikalahkan. Saudara yang kasih Tuhan, menyaksikan Tuhan itu punya satu kuasa yang besar. Preaching the gospel, sharing the truth, sharing the words of God, preaching the words of God. Kita memperkatakan, firman Tuhan katakan ada kuasa, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. There is a power in our words. Gitu, suami istri atau kita teman, kita mau bikin orang mati, itu bukan dengan pedang, tapi dengan perkataan aja. Sering-sering aja ngomong sama anakmu, kamu goblok gitu, kamu gak bisa. Nanti anakmu akan bertumbuh dalam pemikiran, saya tidak bisa apa-apa. Mereka tidak akan maksimal, sekalipun Tuhan sudah menaruh potensi yang luar biasa dalam kehidupanmu. So be careful with your words. Wah, ini istri seperti apa sih, kayaknya begini ya gitu. Suami kok kayak gini. Kamu sedang menabur perkataan yang salah, benih yang salah. Perkataan punya kuasa. Oke, mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi di lain waktu ya. Tapi dalam hal ini, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita menyampaikan berita bahwa Yesus itu sendiri ya. The words of God kan is God himself. Kita menyatakan firman Tuhan, dan firman ini bekerja dalam kehidupan seorang. Jadi waktu orang sedang konseling sama kita, orang punya masalah, kita sampaikan, tahu nggak, Tuhan bisa. Kita buka firman Tuhan, misalnya kalau perlu, atau lihat diri saya begini. Engkau sedang menyalurkan kuasa Tuhan kepada orang itu. If you want to believe, you will experience what I've experienced. Itu adalah kuasa pemberitaan daripada firman Tuhan. Gereja yang dikasih Tuhan, mari kita boleh bangkit jadi gereja yang kembali menjadi agen-agen menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Dalam kehidupanmu jangan kita cuma memikirkan apa yang bisa kita terima berkat daripada Tuhan. Tapi dalam setiap waktu dalam kehidupan kita, ladang misi kita, apa yang saya bisa berikan kepada orang-orang yang ada, untuk kita boleh bawa mereka kepada Yesus, kita menyaksikan Yesus kepada kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Yes Lord. Yesus. Yes Lord. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan.
Bapak berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini kami boleh menggenapi rencana Tuhan. Kami tidak keluar dari rencana Tuhan. Kami boleh memenuhi panggilan Tuhan. Karena ini adalah panggilan tertinggi bagi gereja Tuhan untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi wakil Allah, menyatakan Yesus kepada dunia ini. Baik atau buruk waktunya Tuhan, kami boleh tetap menyampaikan kemurahan Tuhan. Dalam kondisi apapun kami boleh siap sedia untuk Engkau Tuhan. Bahkan terlebih lagi, kami bukan hanya mengikut Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi kami di tempat ini, Boston Rochester City Blessing, kami boleh ikut menderita bagi Engkau Tuhan. Kami tidak memperdulikan kenyamanan kami Tuhan untuk kami mengikut Engkau, tapi kami boleh memberikan yang terbaik, boleh membayar harganya, melakukan apapun untuk Yesus boleh dinyatakan. Mengingat hari-hari yang jahat ini Tuhan, ada banyak manusia yang semakin terhilang. Mereka membutuhkan jawaban. Biar Tuhan pakai kembali, bawa kembali gereja Tuhan menjadi jawaban bagi dunia ini Bapak. Bapak hamba berdoa, biar boleh ada keteguhan iman, conviction of the words of God in our heart, in every heart in this place. So we will go again. We will go out again and become a witness of Christ. Kami boleh menyaksikan Yesus dalam kehidupan kami kepada orang-orang sekitar kami. Berikan kami roh yang peka Tuhan. Berikan kami roh yang mengasihi. Sehingga ketika kami melihat orang yang ada, sungguh orang yang belum mengenal Tuhan, kami boleh membangun hubungan dengan mereka dengan tujuan untuk mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Dan Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, biar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan boleh terus berada dalam setiap apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ini, boleh membangun sebuah kesaksian yang baik, yang boleh membawa mereka untuk mengalami Yesus lebih lagi dan menjadi bukti nyata akan Yesus yang hidup dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, amin.